sarkopenia ini penting sekali ya. Jadi apakah pasien yang mengalami sarkopenia itu berisiko lebih sulit untuk menyelesaikan pengobatan kanker? Ada satu hal juga yang harus digarisbawahi, inaktivitas menjadi titik awal terjadinya sarkopenia. Halo sahabat YKI, selamat datang di podcast Yayasan Kanker Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam episode kali ini. Kalau kita dengar kata kanker, biasanya yang langsung terbayang adalah operasi, kemoterapi, radioterapi, atau obat-obatan. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa ada bagian tubuh lain yang juga perlu dijaga selama menjalani pengobatan kanker, yaitu otot? Banyak pasien mengatakan bahwa mereka merasa tubuhnya semakin lemah, cepat lelah, sulit berjalan jauh, bahkan bangun dari kursi pun terasa lebih berat dibandingkan sebelumnya. Nah, sebagian menganggap itu adalah hal yang wajar selama menjalani pengobatan. Padahal bisa jadi tubuh sedang mengalami kondisi yang disebut sarkopenia. Mengapa kondisi ini penting untuk dikenali? Nah, pada tanggal 4 Juli setiap tahunnya itu diperingati sebagai Hari Sarkopenia Sedunia. Maka kita perlu tahu lebih lanjut apakah bisa dicegah dan ada yang bisa dilakukan oleh pasien maupun keluarganya. Untuk membahasnya hari ini telah hadir bersama kita Dr. Siti Anissa Nuhoni, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Beliau juga adalah Ketua Bidang Pelayanan Sosial Yayasan Kanker Indonesia. Selamat pagi Dr. Honi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, selamat pagi Mbak Tiwi. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini ya. Dr. Honi, kita kan akan bicara tentang sarkopenia ya. Ini ada cerita nih dokter. Banyak pasien yang cerita kepada kami. Jadi ada seorang ibu ya berusia sekitar 58 tahun yang sedang menjalani pengobatan kanker dan beliau mengatakan bahwa beberapa bulan terakhir tubuhnya itu terasa jauh lebih lemah dan naik beberapa anak tangga saja sudah terasa capek dan rasanya, "Aduh aku harus istirahat." Sementara beliau juga, baru belanja sebentar di minimarket itu sudah membuatnya cepat lelah. Bahkan mengangkat galon yang kosong itu juga terasa berat sekali dan awalnya beliau mengira semua itu hanyalah efek samping pengobatan yang memang harus diterima. Namun saat berkonsultasi, dokter menjelaskan bahwa yang terjadi bukan sekedar rasa lelah, tetapi penurunan massa dan kekuatan otot. Dan saya rasa cerita seperti ini mungkin juga tidak hanya dialami oleh satu orang Ya, saja, tapi banyak ya. Nah, ada pertanyaan ini dokter. Dari cerita tersebut sebenarnya apa yang sedang terjadi pada tubuh pasien dan apakah ini yang disebut sarkopenia? ya. Jadi kalau kita berangkat dari cerita Mbak Tiwi tadi ya, pasien ini adalah pasien kanker. Kanker itu sendiri sudah akan memberikan dampak terhadap kelemahan tubuh secara menyeluruh, gitu ya. Kemudian sedang dalam terapi. Terapi-terapi kanker itu sendiri juga akan berdampak tidak hanya terhadap sel kankernya tetapi juga pada sistem yang ada di tubuh. Nah, di sisi lain ada data dan ini adalah di Indonesia. Pasien kanker yang dirawat itu mengalami kelemahan otot, mengalami jumlah massa otot yang menurun, mengalami gangguan performa fisik, itu sebanyak lebih dari 50%. Jadi kita bisa bayangkan apa yang saya sebut 3 poin tadi itu adalah gambaran dari suatu penyakit yang kita sebut sarkopenia. Nah, jadi bisa jadi pada pasien yang Ibu ceritakan tadi, gabungan antara semua dampak dari penyakit kanker, terapi kanker, plus sarkopenia.
Sehingga dampaknya ya terlihat performa fisiknya, mengangkat galon kosong, mengangkat tungkainya untuk naik tangga, serasa berat ya. Jadi itu adalah bagian dari, pemenuhan definisi tentang sarkopenia. Oh, menarik sekali. Jadi ternyata bukan hanya karena lemah karena kankernya itu saja atau kurus, tapi juga berkaitan dengan berkurangnya massa Massa otot otot dan fungsi otot ya? dan kekuatan otot itu sendiri. Oke. Iya Nah, iya. kalau bisa dijelaskan, yang lebih sederhana sebetulnya apa yang dimaksud dengan sarkopenia dan, kenapa sih masyarakat, perlu mengenal Iya. sarkopenia ini? Dulu sarkopenia itu dianggap normal pada proses menua, dengan tampak bahwa ada penurunan massa otot. Lengan menjadi lebih kecil, paha menjadi lebih kecil, betis menjadi lebih kecil, massa ototnya. Tapi ternyata tidak hanya massa ototnya, ternyata kekuatan ototnya pun ikut berkurang. Dan disusul dengan yang saya sebut tadi, performa fisiknya. Dulu bisa jalan lebih cepat untuk menempuh 100 meter yang jarak dari rumah ke pasar. Sekarang kok jadi lama sekali untuk Mmm. jarak 100 meter itu. Dulu pulang itu bisa bawa belanjaan tanpa ditolong. Sekarang ini harus dititip, ada yang membantu. Mhm. Nah, ini adalah performa fisik yang sudah turun. Ya. Walaupun sarkopenia itu tidak harus ada perubahan performa fisik. Kalau ada massa otot yang berkurang, kekuatan otot yang berkurang, jangan sampai dong Ya. performa fisiknya itu juga terganggu, harus dicegah dari sejak awal. Nah, jadi sekarang ini sarkopenia tidaklah hanya monopoli pada proses menua, tetapi dipengaruhi oleh berbagai perilaku, pola hidup seseorang yang misalnya inaktif ya, nanti kita akan bahas tentang hal itu, atau oleh karena berbagai berjenis-jenis penyakit yang berpengaruh. Ataukah itu penyakit, eee, jantung dan pembuluh darah, penyakit ginjal, stroke, itu penyakit-penyakit kronis ini semua akan memberikan dampak terjadinya sarkopenia. Jadi, sarkopenia itu bukan hanya terjadi pada pasien yang usia lanjut, tapi atau pasien kanker ya, yang lebih muda gitu, apa itu juga bisa terjadi? Bisa bisa terjadi, ya. Dan berarti usia memang bukan menjadi faktor risiko, tapi kondisi kanker dan proses pengobatannya sendiri juga bisa mempercepat terjadinya sarkopenia? Saya jadi Betul. penasaran nih, Dok. Iya betul betul, itu betul sekali, eee, ya kita lihatlah pasien-pasien kita yang usia muda, menderita kanker dalam terapi juga terjadi, tidak hanya penurunan berat badan ya, tetapi kita lihat juga bahwa, yang tadinya ototnya menonjol, apalagi laki-laki ya, Iya. ini kelihatannya kok jadi kempes gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dokter, apa benar ya berat badan yang terlihat normal berarti massa ototnya juga masih baik? Belum tentu. Ada satu istilah yang sekarang ini juga buat orang-orang badannya agak gede kayak saya, bukan agak lagi tapi gede gitu ya, yaitu, sarkopenia, obesitas. Mmm. Iya, jadi ini sesuatu yang sangat kompleks ya. Obesitas sendiri itu prosesnya kompleks, sarkopenia sendiri, prosesnya kompleks. Tapi ini bergabung ada pada seseorang. Jadi massa ototnya menurun, kekuatan ototnya menurun, lemaknya lebih besar. Nah, jadi, inilah yang, mmm, sekarang ini, cukup banyak terjadi dan menjadi bagian yang di dunia kedokteran menjadi suatu tantangan, untuk diatasi. Wah, ini menarik nih, dokter. Jadi ternyata angka di timbangan ya, obesitas atau orang yang lebih besar badannya itu belum tentu mencerminkan kondisi otot seseorang, gitu. Betul betul. Ya memang tentu harus ada pembuktian dengan pemeriksaan yang akurat gitu ya, tetapi, eee eee, tidaklah, jadi, "Oh badannya besar begitu kok ototnya lemah?" Nah itu sesuatu yang memang ya bisa aja terjadi gitu. Oh, begitu. Nah, Heeh. ini saya pengen tahu nih ada mitos ya atau fakta nih Iya. ya, eee
Kalau pasien masih bisa berjalan, Iya. itu berarti ototnya pasti masih kuat, benar nggak sih, Dok? Untuk berjalan tuh otot cuma perlu kekuatan 3 kok. Betul, tapi harus didampingi dengan, tongkat atau walker atau tongkat gitu ya. Jadi kekuatan otot itu bisa diukur, yang terbaik adalah kekuatannya 5, di bawah itu 4, di bawah itu 3, di bawah itu 2, 1, dan 0 itu nggak bisa bergerak. Oke. Yang namanya 5 itu otot yang bisa melawan tekanan yang kita berikan dengan maksimum. Oke. Jadi kalau kitanya normal, kekuatan kita beri tahanan yang maksimum, dia masih bisa menahan. Itulah kekuatan otot yang diperlukan untuk melakukan aktivitas yang biasa dia kerjakan. Tetapi kalau kekuatannya 3, itu adalah bisa melawan gravitasi. Namun kalau kita beri beban sedikit, dia udah nggak bisa lawan. Nah, kalau dia dibantu dengan tongkat, dengan walker, dan dia bisa jalan karena dia bisa melawan gravitasi gerakannya. Tetapi dengan berat badannya dia nggak kuat, dibantu dengan genggaman tangan yang menahan melalui tongkat atau walkernya. Oh. Apakah itu berarti dia, eee, tidak mengalami sarkopenia? Belum tentu. Mmm. Iya, iya, iya. Jadi hubungan antara kekuatan otot dengan kemampuan aktivitas atau performa fisik, kita harus nilai semuanya, dari aspek proporsi yang terbaik gitu ya. Biasanya pasien akan cerita, biasanya saya jalannya mantap, ini habis sakit nih kok jalannya nggak mantap gitu, kalau nggak pakai tongkat rasanya nggak pede, tapi nyampe sih ke sana gitu kan. Oh, iya. Nah, jangan kita lihat dari negatifnya, tapi kita lihat bahwa, masih punya modal loh, dilatih kembali kuat nanti, Bisa ya berarti ya? masih Oke, bisa. iya, iya. Jadi sarkopenia itu tidak harus ya, badan kurus tuh sarkopenia begitu, karena ada mitos seperti itu? Badan kurus, tetapi dia atlet, tetapi dia mengangkat, pengangkat beban, kurusnya karena memang ototnya, jadi kurus itu kan kan relatif ya. Jadi artinya kalau walaupun dia banget badannya langsing, tapi ototnya kuat, ya belum tentu sarkopenia atau mungkin dia bukan pasien dengan kondisi sarkopenia. Oke, dokter, jadi saya bisa kalau boleh saya simpulkan ya ini dari, segmen yang kali ini, bahwa sarkopenia itu bukan hanya persoalan kehilangan berat badan atau penampilan fisik, dan yang lebih penting adalah berkurangnya kekuatan dan fungsi otot sehingga aktivitas sehari-hari menjadi semakin sulit. Dan yang perlu diketahui masyarakat, kondisi ini dapat terjadi pada pasien kanker, bahkan seringkali tidak disadari lebih awal, begitu ya, Dok, Betul, ya? Nah, betul. sekarang, kita pengen tahu ya mengapa pasien kanker itu rentan bisa mengalami sarkopenia. Jadi saya teringat ya juga, seorang anggota komunitas penyintas kita gitu. Ada yang pernah bercerita gitu, beliau mengatakan, "Saya sudah berusaha makan lebih banyak supaya berat badan tidak turun, tapi mengapa tubuh saya justru semakin lemah dan jalan ke halaman rumah saja rasanya berat sekali." Dan banyak pasien yang mungkin mengalami hal yang sama. Nah, mereka merasa sudah berusaha makan, tetapi kekuatan tubuh tetap menurun dan dokter sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam tubuh mereka? Iya, kalau kita bicara tentang kanker itu terjadi proses katabolisme oleh karena penyakit itu sendiri gitu ya. Di sisi lain pasien kita ini tentu akan mengurangi aktivitasnya, mungkin mengurangi aktivitasnya bukan karena berniat demikian, tetapi kapasitas tubuhnya tidak bisa menunjang kegiatan yang biasa, mereka lakukan dan itu masuk dalam kategori inaktivitas pada utamanya adalah pada otot. Otot. Nah, inaktivitas juga akan membuat, stimulasi terhadap sintesa protein itu terganggu gitu. Mmm. Nah, padahal otot itu sangat perlu protein. Nah, jadi dengan demikian terjadilah 2 kondisi di mana saling tidak menunjang. Maka, sekalipun makannya cukup dan makan itu sendiri juga harus kita perhatikan, makan apa dia,
ya kan? Iya. Apakah nutrisi yang konsumsi itu cukup, tidak hanya untuk mengatasi proses pengobatannya, tetapi juga me-maintain kebutuhan protein, oleh, otot ya. Jadi itu menjadi bagian yang, sangat kompleks sehingga, kondisi yang seperti ini diagnosis yang pas ya, Ya. apakah betul ini satu sarkopenia atau tidak? Kalau iya tentu kita harus tambahkan beberapa komponen, terapi baik itu untuk nutrisi atau program aktivitas geraknya, untuk mengatasi hal itu tadi. Ya, dan dokter, apakah benar ya pasien kanker itu memiliki risiko lebih tinggi mengalami sarkopenia dibandingkan orang pada umumnya? Iya betul, tidak hanya kanker ya, jadi pasien-pasien dengan gangguan ginjal, Mmm. pasien dengan masalah, kardiovaskuler, masalah jantung dan pembuluh darah, pasien-pasien dengan penyakit kronis itu juga mempunyai risiko untuk mengalami, sarkopenia. Oke, jadi ternyata bukan hanya karena pasien kurang makan ya, Dok, ya, tapi ada proses biologis yang memang dipengaruhi oleh penyakit Iya kanker betul, atau penyakit lain iya itu itu. tadi ya? Itulah sebabnya saya tadi sebut kalau dulu dipikir ini adalah penurunan massa otot oleh karena proses menua, sekarang sarkopenia adalah penyakit. Nah, sarkopenia mendampingi berbagai jenis penyakit kronis yang memberi dampak memperburuk penyakit utamanya. Oleh karena itu sekarang di dunia kedokteran perhatian terhadap sarkopenia menjadi sesuatu yang harus dipedulikan ya, Oke. ditingkatkan. Nah, ini kembali ke pasien kanker nih, Dok, nih. Apakah pengobatan ya kan sering ya orang yang kena para pejuang kanker ini mereka menjalani kemoterapi, radioterapi, atau operasi. Apakah hal-hal ini juga berkontribusi terhadap terjadinya sarkopenia? Iya, eee, semua pengobatan kanker itu mempunyai dampak terhadap hampir seluruh organ yang ada di tubuh. Sementara otot itu sendiri berkolaborasi erat Mmm. dengan sistem saraf, sistem metabolisme, ya, berkolaborasi erat dengan aktivitas. Nah, pada pasien kanker, kalau dampak dari radiasi, dampak dari operasi, dampak dari kemoterapi itu pada salah satu sistem yang ada pada tubuh dan itu sebenarnya erat kaitannya dengan otot, tentu otot akan mempunyai, dampak negatifnya juga. Waduh, kalau begitu apakah hampir semua pasien yang menjalani terapi kanker ini perlu mulai memperhatikan kesehatan ototnya nih sejak awal? Sejak awal saya rasa, sangat menginginkan kami ini sangat menginginkan bahwa, eee, SOP, standard operating procedure untuk kanker s mulai dari deteksi dini kita sudah menyelipkan informasi edukasi tentang tetap aktif ya selama masih bisa aktif, seperti Mmm. itu. Wah, berarti menjaga massa otot itu bukan sesuatu yang dilakukan setelah pasien selesai berobat, tapi justru perlu dipikirkan sejak awal terjadinya sejak didiagnosis ya? Iya, jadi otot Ah. itu seperti moto, "Use it or lose it." Jadi dipakailah, kalau enggak Anda kehilangan kemampuan dari otot itu untuk bekerja buat kita, gitu Iya. loh kira-kira. Tapi Dok, ini juga banyak pasien bahkan keluarga atau pendampingnya yang suka bilang, "Ah, lebih banyak istirahat deh supaya cepat sembuh, supaya tidak capek." Karena ada pasien yang bilang, "Wah, saya takut nanti kalau terlalu banyak bergerak justru memperburuk kondisi saya." Bagaimana kondisi seperti ini nih, Dok? Istirahat itu anjuran yang baik, tetapi anjuran istirahat tanpa dideskripsikan secara detail Mmm. istirahatnya itu seperti apa, bisa jadi menjerumuskan pasien dalam kondisi yang lebih buruk. Ya, Oh. jadi dokter, tenaga kesehatan harus bisa menyampaikan istirahat ya. Istirahat yang kayak apa? Mmm. Tiduran terus, duduk pun istirahat. Iya. Duduk sambil nonton TV istirahat. Duduk sambil menggerakkan kaki, duduk sambil kakinya tuh dengan pedal yang diputar itu juga istirahat, tapi kan Iya. exercise.
ya kan? Duduk dengan mengangkat anggota gerak atas, ke samping, ke depan, ambil sesuatu minum, itu kan gerak. Iya. Nah, jadi beda dengan total bed rest, itu berarti memang semuanya harus dibantu, Iya. kan gitu. Dibantu termasuk menggerakkan otot boleh dibantu kalau memang tidak ada kontraindikasi, dibantu oleh caregiver-nya, dibantu oleh keluarganya, seperti itu. Nah, ini dokter, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh kurangnya aktivitas fisik ini terhadap penurunan massa otot? Iya, otot ini kalau tidak digerakkan, betul-betul berhenti gerak, itu kehilangan massa otot 0,5 sampai 0,6% per hari. Per hari? Per hari. Jadi kita bisa lihat ya, saya selalu cerita sama adik-adik mahasiswa gitu ya, apakah sudah terjadi atrofi otot atau pengecilan massa otot? Tolong lihat kalau dia udah usia lanjut adalah bagian tengah atau bagian sisi tengah dari pahanya, angkat sedikit, entah laki entah perempuan. Biasanya paha kita tuh kan moleh gitu kan, tapi kalau kita lihat bahwa sisi medial atau sisi bagian tengah dari, di atas lutut, paha di atas lutut itu kempot, itu tanda dia sudah atrofi, dia sudah pengurangan massa otot. Padahal otot itu yang kita lihat udah kempot itu adalah modal untuk dia bangkit dari kursi ke berdiri, modal untuk dia berjalan, cegah. Lakukan itu mulai sekarang, kuatkan otot itu. Walaupun sambil berbaring, karena ada metode penguatan otot yang dilakukan, sambil tidak melakukan gerak dari sendi yang kita sebut penguatan otot secara isometrik ya. Mungkin nanti kita kalau sempat ceritakan tentang hal itu. Dan artinya sejak dini kita sudah ajarkan dan ajarkan keluarganya, "Nih kempot nih, ayo digendutin lagi." Kira-kira seperti itu. Oke, jadi, berarti ini aduh menarik sekali, berarti yang dibutuhkan itu bukan hanya berhenti bergerak, tetapi tetap aktif sesuai kemampuan dan anjuran tenaga kesehatan ya. Jadi sambil tiduran pun sebetulnya bisa tetap otot digerakkan, seperti itu ya? Betul. Jadi Ah, sambil kita misalnya ya untuk anggota gerak atas gitu ya, kita, berbaring dengan bantal, lengan di kiri kanan badan kita, tungkai lurus ke bawah gitu ya. Kemudian kita nggak bisa nekuk atau nggak bisa ngangkat lengan kita ke atas gitu. Bisa nggak ke samping? Kalau dia bisa geser di mana, di kasurnya, buka lengannya, kembalikan, itu kekuatannya 2. Jadi dia punya modal. iya iya, Sesudah 2 kalau itu sudah jago, akhirnya jadi 3 ya kan? Nah betul. itu jadi, hal-hal yang seperti itu menjadi bagian yang harus kita bekali pasien kita saat pulang dari rumah sakit Iya gitu. iya. Nah kalau misalnya bener, aduh bergerak itu nggak bisa gitu, caregiver-nya yang melakukan. Setiap gerak adalah stimulasi terhadap otot untuk berkontraksi. Sekalipun kontraksi itu, dengan tenaga orang lain gitu. Oke. Heeh. Wah, kembali nih ke pasien-pasien ya dokter ya. Iya. Apakah ada kelompok pasien tertentu yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami sarkopenia, misalnya usia lebih lanjut, kanker saluran cerna, kanker paru, pasien stadium lanjut, pasien dengan malnutrisi dan sebagainya? Betul. Jadi apa yang disebut oleh Mbak Tiwi tadi itu adalah sangat betul. Ada satu hal juga yang, harus digarisbawahi, inaktivitas menjadi titik awal terjadinya sarkopenia. Nah, jadi itu, kalau pasien-pasien kita ini, karena penyakitnya terpaksa inaktif ya, mengurangi kegiatan, aktivitas apapun mungkin lebih dari 50% pengurangannya dibanding waktu dia masih masih sehat gitu, ini sudah masuk dalam kategori inaktivitas kan. Ya. Nah, kalau terkait dengan nutrisi, ya betul karena otot itu isinya protein, kalau intake proteinnya berkurang, ya dia nggak bisa kerja optimum gitu. Ya, ya Dok, kalau boleh menyimpulkan ya segmen ini ya, sarkopenia pada pasien kanker itu
ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor yang mulai dari penyakitnya sendiri, proses peradangan di dalam tubuh, Betul. efek pengobatan, berkurangnya nafsu makan, hingga aktivitas fisik yang semakin menurun. Artinya kita tidak bisa hanya melihat satu penyebab saja, tapi kalau kita sudah mengalami mengapa pasien kanker lebih rentan mengalami sarkopenia, sekarang saya ingin mengajak pendengar yang memahami satu hal yang mungkin lebih penting lagi. Apa sebenarnya yang terjadi bila kondisi ini tidak dikenali sejak dini, dan apakah hanya membuat tubuh menjadi lemah atau ada dampak lain terhadap keberhasilan pengobatan kanker. Nah, kita akan membahas dokter di segmen ini ya, mengapa kehilangan otot itu tidak boleh dianggap sepele. Karena saya pernah juga mendengar seorang keluarga pasien yang cerita nih, yang penting kankernya mengecil, urusan otot nanti saja dipikirkan belakangan. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana ya dok ya, tapi apakah cara berpikir seperti itu justru berbahaya? Ya, kalau kita sebut berbahaya tentu berbahaya. Saya rasa dari uraian saya awal sampai sekarang kita setidaknya sudah memahami bahwa otot itu harus distimulasi untuk bergerak gitu ya. Jadi tidak toh bisa dilakukan secara bersamaan antara pengobatan kanker dan stimulasi terhadap otot walaupun tidak dalam dosis stimulasi yang besar. Ya, stimulasi yang kecil-kecil itu saja sudah akan memelihara fungsi otot itu walaupun masih dalam kondisi yang belum optimum. Setidaknya basicnya jangan sampai kankernya sudah mulai teratasi, lah belum bisa bergerak karena ototnya belum siap. Nah, kan sayang sekali ya. Jadi kita bersamaan. Ya, jadi Gitu. dalam hal ini kenapa kesehatan otot itu menjadi bagian penting dalam keberhasilan pengobatan kanker? Iya, kita tahu ya kanker itu sendiri ini adalah mutasi sel yang berlebihan sehingga terjadi dampak segala macam dan kemudian terapinya sendiri berdampak pada banyak sistem yang ada di tubuh kita. Otot itu sendiri juga bagian dari tubuh kita yang membuat kita bisa aktif, ikut berdampak oleh karena kanker dan terapinya gitu. Kalau kita bicara pengobatan kanker dari fase manapun, hasil yang akhir yang kita inginkan adalah hidup berkualitas, gitu kan ya. Sekalipun itu sudah fase akhir, tetap hidup berkualitas. Sebenarnya kalau cara kita menilai kualitas hidup seseorang itu apa saja sih komponennya, kan gitu. Nomor satu komponen yang akan kita tanya, akan kita nilai adalah kemampuan mobilitasnya. Nah, kalau ototnya berdampak dan dia tidak mampu memobilisasi dirinya untuk aktif, itu sudah menjadi satu komponen kualitas hidup yang terancam. Ya. Yang kedua, dia bisa menolong dirinya sendiri. Kalau dia nggak bisa menolong diri, karena ngangkat tangan aja nggak bisa, karena ototnya berdampak. Udah dua komponen kualitas hidup yang berdampak. Yang ketiga, dia kualitas hidup kalau saya bisa melakukan aktivitas yang biasa saya kerjakan. Saya sebagai guru bisa ngajar, saya bisa loper pakai sepeda, saya bisa naik sepeda, saya bisa melaksanakan hobi saya. Kalau dia nggak bisa melakukan itu karena otot, 3 aja. Yang keempat adalah kalau ada nyeri. Otot bisa nyeri apapun sebabnya. Dan yang kelima adalah kecemasan dan stres yang ada pada dirinya. 5 komponen ini adalah yang diukur terkait dengan kualitas hidup. Saya langsung kepada akhirnya aja ya kan. Seseorang kan setiap kita memberikan pengobatan kepada pasien kita apapun penyakitnya, hasil akhirnya dia nyaman dan dia merasa hidupnya berkualitas. 5 komponen itu terusik oleh karena masalah otot gitu loh, belum masalah yang lain gitu.
Nah, jadi itulah sebabnya ya kita harus peduli dari sejak awal. Ya, jadi sarkopenia ini penting sekali ya. Jadi apakah pasien yang mengalami sarkopenia itu berisiko lebih sulit untuk menyelesaikan pengobatan kanker? Di kepustakaan dikatakan iya. Jadi sarkopenia dengan istilah lain yang juga sekarang sedang tren yaitu frailty, kerapuhan, kerentanan secara menyeluruh, itu erat sekali, tumpang tindih. Nah, frailty itu sendiri memperburuk kondisi penyakit apapun yang ada pada pasien itu. Ya. Padahal frailty dan sarkopenia punya peluang untuk diperbaiki gitu loh. Jadi ini kesempatan. Itu sebenarnya karunia Allah ya. Kita sekarang bisa mendeteksi Ya. hal itu, bisa mendeteksi sarkopenia. Diberi peluang ini loh sebenarnya. Kan udah tahu sebenarnya gini ya. Inti di kedokteran tuh kalau kita tahu prosedur yang terjadi, proses yang terjadi sesuatu penyakit dan kita tahu dampak disabilitasnya dan bisa dicegah, ya jangan tunggu sampai terjadi disabilitas. Dari sejak awal sudah mulai dilakukan upaya-upaya itu gitu. Iya. Kan bicara dampak nih dokter. Iya. Sebenarnya apa saja sih dampak yang paling sering dokter temui pada pasien yang mengalami sarkopenia? Saya rasa mirip dengan yang tadi Mbak Tiwi sebut pada kasus yang pertama tadi ya. Nah, kita perhatikan saja. Kalau anggota gerak atas nih, kekuatan ototnya lemah, apa kita bisa mengangkat handphone? Sekarang handphone kayaknya teman kita yang paling setia gitu ya. Angkat handphone nggak bisa. Handphone pun nggak bisa ya kalau bisa ya? Kalau memang dia kekuatannya hanya 2 atau kekuatannya hanya 3, bisa melawan gravitasi, dikasih beban sedikit udah rontok. Alhamdulillah sekarang ada alat seperti handphonenya Mbak Tiwi ini dikasih cagak gitu ya, sehingga bisa tinggal tul gitu ya. Tapi intinya adalah itu ya. Jadi nomor 1 yang dikeluhkan, tentu kita kan kalau tanya sama pasien, ada keluhan apa Bu, atau ada keluhan apa Pak gitu. Kok saya rasanya kayak lemes, lemah, ngangkat handphone aja nggak kuat. Ya, nggak usah pakai handphone dulu deh, ngangkat lengan aja nggak kuat. Kelemahan itu menjadi petanda awal. Ya, kemudian kemampuan berjalan. Mungkin dia juga akan melihat otot saya kok jadi kendor ya. Jadi otot yang kenceng itu kan berarti dia kuat gitu ya. Ini kok jadi kayak lembek gitu ya. Itu juga menjadi petanda. Kemudian kemampuan berjalan, ya, kemampuan berjalan dan yang seperti saya sebut tadi, biasanya saya bisa kita wirawiri di depan rumah itu bisa sekian kali, sekarang nggak bisa. Biasanya 10 menit saya sanggup, sekarang baru 5 menit rasanya udah lelah. Naik tangga nggak bisa ya. Jadi semuanya memang berangkat dari keluhan yang ada pada diri. Nah, yang nomor 1 adalah kenali dirimu. Ya, kita nggak akan bisa menyampaikan keluhan kita kalau kita nggak kenal diri kita. Iya, betul. Nah, tapi kalau kita mau mengenali ini kan kita, karena sarkopenia ini sangat perlu diperhatikan. Jadi seringkali pasien itu baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres itu ketika kondisinya sudah cukup berat gitu, baru menyadari. Padahal mungkin tubuhnya sebenarnya sudah memberikan tanda-tanda jauh sebelumnya. Nah, saya membayangkan ada pendengar yang saat ini sedang menjalani pengobatan kanker, atau mungkin anggota keluarganya ya. Mereka mungkin bertanya dalam hati, bagaimana saya tahu apakah saya mulai mengalami sarkopenia? Nah, mungkin kita bisa membantu mereka mengenali tanda-tandanya. Apa saja tanda-tanda awal sarkopenia yang bisa dikenali oleh pasien maupun keluarganya di rumah? Ya, saya rasa pengulangan dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Dia merasa lemah,
jarak tempuh yang dia biasa lakukan itu tidak tercapai, bangun dari kursi ke berdiri saja itu sesuatu yang berat, apalagi kalau kursinya itu rendah, misalnya sofa Ya. seperti itu. Ya, ini petanda awal. Jadi sebaiknya yang seperti ini berangkatlah ke layanan kesehatan terdekat, karena dokter-dokter itu sudah dibekali bagaimana melakukan deteksi dini tentang sarkopenia, sehingga nanti bisa diprediksi. Memang sifatnya hanya kuesioner ya, belum merupakan suatu pemeriksaan yang lebih detail. Tetapi dari kuesioner itu sudah akan diprediksi apakah dia prasarkopenia atau non sarkopenia, prasarkopenia atau sudah masuk ke sarkopenia. Ya, jadi berdasarkan itu tentu ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lanjut sehingga kita punya data awal tentang pasien kita, tentang bagaimana ototnya, bagaimana gerakannya, bagaimana kemampuan jalannya, bagaimana kalau duduk ke berdiri dia bisa cukup bagus atau tidak. Dan itu semuanya data itu menjadi data dasar ke arah jadi pasien kita perlu kita latih apa? Keseimbangannya itu juga menjadi bagian yang harus kita nilai. Nah, jadi exercise yang akan kita berikan itu harus berdasarkan data awal, assessment awal pada pasien kita. Seperti itu. Nah, jadi masyarakat tuh nggak boleh ya menebak-nebak sendiri gitu ya, nggak boleh ya, harus sebaiknya dicek dengan tenaga kesehatan ya. Sebaiknya demikian untuk memastikan. Tetapi kalau sudah merasa, wah kalau begitu saya kayaknya nih sarkopenia nih, kayak yang diceritain Mbak Tiwi sama Bu Honi nih. Suruh cari apa ya latihan untuk sarkopenia di Google atau di mana, monggo aja. Tapi kepastian itu karena begini, kalau dia sarkopenia berat, tentu program kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk pakai angkat beban sekian-sekian, kan nggak bisa yang kayak gitu. Harus ya. Bertahap nih ya. Harus bertahap. Nah, bisa kan beri tips sederhana gini ya bagi pendengar ya, apa saja sih yang bisa mereka perhatikan sendiri di rumah dulu deh, mulai dari rumah. Iya, itu tadi yang saya basicnya itu adalah kenali dirimu. Ya. Kita apalagi emak-emak atau bapak-bapak biasanya di rumah itu ngapain aja sih? Hobinya berkebun. Nah, biasanya kok aku ngangkat pot yang ukuran 20 cm potnya, diisi pupuk, diisi segala macam. Aku mindahin dari bawah nih, berdiri, pindahin ke suatu tempat. Sekarang berat amat ya? Kenapa jadi aku mesti berdiri dulu? Potnya aku pindahin dulu ke kursi sambil jongkok misalnya. Baru aku berdiri, baru angkat. Nah, ini sudah mulai tanda-tanda. Jadi sehari-hari atau bapak-bapak yang biasa nyuci mobil gitu, nyuci mobil jongkok lah pakai selang sok. Kok sekarang nggak bisa ya? Atau ya ampun, baru separuh mobil, baru 2 ban, kok udah capek. Nah, tanda-tanda. Tapi sebetulnya itu banyak yang terjadi loh dok di masyarakat. Jadi mereka bilang wajar, ini kan sudah karena faktor usia, wajar lah kalau ototnya semakin lemah gitu. Jadi gimana kita bisa merubah persepsi ini? Boleh kita menganggap ini wajar, tapi wajar itu harus ada tindak lanjutnya. Harus berpikir positif aja. Tapi aku nggak mau dong menjadi lebih lemah lagi, gitu ya. Setidaknya segini terus supaya aku masih bisa melakukan aktivitasku yang biasa aku lakukan gitu. Gimana caranya ya? Nah, kan gitu ya. Jadi kita selalu harus merubah pikiran negatif, walaupun itu dari sudut saya pikiran itu negatif dong. Tapi dia kan nganggap wajar, ya kan? Tapi tindak lanjuti dong, ya supaya apa? Supaya dia jadi aku salah ya. Nah, itu kan membuat dia jadi merasa, aduh selama ini nggak usah, yang lalu udah aja, kita lihat ke depan. What next? Akan terkejut kalau kita lakukan program latihan 10 minggu teratur 3 kali seminggu, tiba-tiba, kok aku sekarang jadi lebih seger ya? Aku bisa begini ya? Nah, seperti itu. Jadi perubahan-perubahan kecil dalam aktivitas sehari-hari itu perlu menjadi perhatian supaya penanganan bisa dilakukan sejak dini gitu. Betul. Oke. Dan ini dokter, dan kalau tadi kita sudah
membahas ya bagaimana mengenali. Sekarang tentu ada pertanyaan lebih lanjut ya, apakah sarkopenia bisa dicegah? Kemudian dan kalau kita sudah mulai terjadi, apa yang bisa dilakukan agar kondisinya juga tidak semakin memburuk. Nah, dan mengenai masalah mencegah dan mengatasi sarkopenia ini dengan sebuah harapan, mungkin ada pendengar yang saat ini sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi, mungkin mereka merasa tubuhnya semakin lemah dan bertanya, apa masih ada yang bisa saya lakukan atau saya hanya bisa pasrah aja menunggu kondisi membaik. Ini gimana kita menyemangati mereka? Sangat ada, sangat ada. Di dalam buku pedoman pelayanan sarkopenia yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, dan itu hasil pemikiran berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan urusan sarkopenia ini, disebutkan bahwa terapi sarkopenia nomor 1 adalah latihan fisik dengan konsentrasi pada peningkatan ketahanan otot atau kekuatan otot dan endurance otot. Jadi artinya latihan endurance itu karena otot kita ada di seluruh tubuh ya, tentu saja secara menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah nutrisi yang cukup, utamanya protein. Adakah pengobatan untuk khusus sarkopenia? Saat ini tidak ada. Jadi 2 ini kan sesuatu yang bisa kita kerjakan toh. Murah meriah sebenarnya. Kalau kita bicara protein baik nabati atau hewani, itu adalah bagian yang kita makan sehari-hari. Apa sih Dok contoh-contohnya protein hewani yang mudah dan protein nabati yang bisa masyarakat temukan? Iya, yang penting untuk protein yang khusus bermanfaat untuk otot itu yang mengandung asam amino esensial, dan itu di hewani itu ada pada daging ayam, ada pada daging hewan, ada pada ikan, ya itu dekat sekali dengan kita. Tapi kalau ayam dagingnya, kulitnya pinggirin karena itu lemaknya banyak, daging merah gitu ya. Kalau ikan aneka jenis ikan. Sementara kalau untuk protein nabati kita punya tempe, kita punya tahu, kacang-kacangan, ya itu cukup banyak ya kan. Jadi tinggal kita olah dan itu menjadi intake yang telur itu juga luar biasa, terutama putih telurnya ya. Jadi tentu saja kalau untuk sarkopenia berat dan penyakit yang bersama dengan sarkonya itu juga penyakit kronis yang berat, tentu urusan nutrisi ini harus ada konsultasi dengan ahli gizi ya. Siapa tahu penyakitnya tidak boleh memakan protein yang terlampau banyak atau apa gitu ya. Dan misalnya seseorang yang sudah sangat tua, sudah lanjut usia, kok nggak bisa cepet sih gitu ya. Kita tahu sendiri ya, penyerapan dari protein pada orang usia lanjut tidak segercep pada orang muda ya kan. Jadi pasti makan waktu ya seperti itu. Ini kadang-kadang harus dibantu dengan protein yang masukinnya itu secara infus misalnya, yang harganya juga tidak murah ya. Itu biasanya pasien-pasien dirawatnya. Lalu bisa juga dengan suplemen susu-susu yang proteinnya itu memadai untuk kebutuhan otot, itu juga bisa kita gunakan. Nah itu kan dari sisi yang dikonsumsi. Nah bisa nggak Dok sih kasih 3 tips aja aktivitas sederhana yang bisa dilakukan dimulai sekarang yang mudah? Iya. Jadi kalau yang namanya tadi saya sebut ya, kalau latihan itu yang nomor 1 adalah menguatkan otot. Latihan penguatan otot haruslah dengan beban. Intinya adalah itu. Dari mana beban kita? Ingatlah bahwa tubuh kita sendiri adalah beban untuk otot kita. Jadi ada satu penelitian di Eropa di mana usia 70 tahun yang belum mengalami sarkopenia tapi sudah pra-sarkopenia dilatih dengan latihan beban.
untuk anggota gerak atas ataupun untuk anggota gerak bawah dikombinasi dengan latihan endurance-nya. Nah, hasilnya itu luar biasa. Dalam 10 minggu, 3 kali seminggu dilatih anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Apakah dengan beban? Tidak. Tapi berdasarkan beban yang ada di badannya. Ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya otot punggung kita sampai ke bawah, bagian atas lah, leher, itu dia mendapat beban dari mana? Dari beratnya kepala. Ya. Bahu dan badan dapat beban dari mana? Dari beratnya badan, kepala dan leher. Ya. Seperti itu kan ya. Nah, kemudian lengan. Kalau lengan ini ada alat penggantung yang kita pegang dan kita tarik badan kita, jadi kayak kita pegang terus kita tarik gitu, beban badan kita menjadi beban untuk lengan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita tiduran, tungkai kita angkat ke atas, itu berat paha dan betis sampai kaki, itu 1/4 berat badan kita loh. Kalau berat badan 60, dia itu 15 kilo loh. Jangan main-main. Betul. Itu modal kita untuk latihan gitu loh. Jadi sebenarnya tuh nggak harus ke pusat kebugaran ya, Dok? Nggak perlu. Dan kalau misalnya otot-otot pergelangan tangan, sudah ada penelitian bahwa meningkatkan otot di pergelangan itu perlu minimum 300 gram. Minimum. Ya, nah beban 300 gram. 300 gram itu beban berat apa? Berat kemasan air yang botolnya sedang itu 600 itu 300 sekian gram kan. Itu aja untuk awal itu udah cukup gitu loh. Nah, memang di Departemen Rehabilitasi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di FKUI RSCM sudah pernah meneliti sebenarnya berapakah beban setidaknya untuk tungkai yang bisa memelihara kekuatan otot. Jawabannya adalah 2 kilo. Beban itu diletakkan di pergelangan kaki, itu kita membuat yang gampang. Kayak sarung guling itu, sarung guling kecil, ada resletingnya, kita kasih beban mulai dari 0,5 kilo, 1 kilo pasir yang diisi, sampai 2 kilo. Dililit di ankle, pergelangan kaki, dan angkat sambil duduk kembali, angkat kembali. Itu memaintain kekuatan otot orang usia lanjut untuk bisa berjalan dengan kapasitas yang normal. Ya, jadi kembali lagi semuanya ada di sekitar kita kok. Gitu. Nah, dokter, ini juga jadinya tadi kita udah bicara tentang konsumsi, kemudian gerakan fisik yang bisa dilakukan. Jadi apakah benar semakin banyak makan protein itu semakin cepat otot bisa kembali? Semuanya kalau kebanyakan selalu harus kita perhatikan. Kalau ginjal masih bagus fungsinya untuk membuang kelebihan itu tentu oke-oke aja gitu ya. Tapi memang dosis yang dibutuhkan 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau beratnya 60 gitu ya. Nah, maka dia butuh 1 hari itu 90 gram. Dan itu harus dibagi pagi sepertiga, siang sepertiga, malam sepertiga, seperti itu. Karena kan jangan kita bebani usus kita untuk bisa menyerap protein. Wah, mumpung bisa masuk nih apalagi pada usia lanjut, serapan itu kan juga berproses ya. Jadi ada takaran-takaran yang memang harus kita maklumi dan kita sadari. Tiap orang itu tailor made ininya, program latihannya dan asupan nutrisinya seperti itu. Jadi penanganan sarkopenia ini tidak cukup dilakukan satu dokter berarti ya, atau juga ada ahli gizi dan fisioterapis. Seperti apa saja sih yang terlibat dalam penanganan sarkopenia? Ya,
Jadi sebenarnya kembali ya, selain sarkopenia, beliau ini menderita sakit apa gitu. Kalau kanker sudah jelas para onkologis yang menangani, dan untuk program terapinya itu tentu memerlukan kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan memerlukan dokter spesialis gizi klinik untuk memberikan program gitu ya. Idealnya kalau di rumah sakit itu semua tenaga-tenaga ini ada. Jangan lupa sarkopenia itu bisa juga berdampak kepada efek psikis, depresi, cemas, itu bisa terjadi. Kok begini ya, aku jadi nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia jatuh dalam satu kondisi kecemasan. Aduh, padahal saya sebenarnya masih harus kerja, harus ini, harus itu. Nah, kalau memang terjadi yang hal ini, tentu kita perlu juga seorang psikiater atau psikolog. Jadi sangat tergantung pada kondisi. Tapi kalau dokternya ini ada di daerah yang terpencil dari Indonesia, gimana? Banyak contoh teman-teman saya, adik-adik kelas saya yang kebetulan ada di daerah yang pedalaman. Modal handphone itu, kita berdialog dengan teman-teman itu menjadi bagian, tetap multidisiplin berperan, tapi diterapkan pada dokter yang konsultasi ke kita. Konsul dalam tanda petik, aku punya pasien begini ini begini, diapain dong gitu. Nah, semua nanti urun rembuk. Jadi sebenarnya suatu model multidisiplin tidaklah harus hanya ada pada rumah sakit gitu loh. Ya, kalau di situ nggak cukup lah, kita kan udah gampang banget nyari nomor telepon dan teman-teman kita yang punya keahlian tertentu. Jadi sumbernya dari mana-mana diterapkan oleh seorang dokter yang bertanggung jawab pada pasien itu dimanapun dia berada. Ini dunia sekarang ini, sistem rujukan sekarang ini mempermudah kita gitu loh. Dokter, di Yayasan Kanker Indonesia, sekarang kita kaitannya dengan sarkopenia. Apa sih program-program atau rencana yang akan datang dalam penanganan sarkopenia ini? Bisa dijelaskan? Iya, tadi saya menyebut bahwa sejak dini kita sudah membisikkan, menyelipkan aktivitas fisik yang bisa memelihara kebugaran pasien kita, termasuk kebugaran ototnya ya. Dari hal yang paling mungkin bisa dilakukan dalam kehidupan ke depan dari pasien kita. Saya tadi sudah sampaikan seperti itu. Jadi ini menjadi bagian di mana edukasi kita tentang sarkopenia menjadi bagian yang akan kita laksanakan. Dan kita sekarang terutama di KI Pusat sedang merenovasi klinik utama kita. Mudah-mudahan tahun ini renovasi selesai sehingga ada ruangan di mana kita bisa mengaktifkan program pencegahan sarkopenia pada pasien-pasien kanker dari awal. Tidak hanya edukasinya, jadi knowledge-nya, ilmunya, tetapi juga aktivitasnya insya Allah kita bisa lakukan, baik itu untuk klinik ataupun aktivitas bersama yang sifatnya santai. Wah, seru sekali nih. Tapi dokter, sayang sekali kita juga karena keterbatasan waktu ya, kita harus mengakhiri perbincangan. Dan kalau dokter punya waktu 1 menit nih misalnya, apa sih pesan yang ingin dokter sampaikan kepada para pasien kanker, penyintas maupun keluarga yang sedang mendengarkan podcast ini? Kita bicara sarkopenia, kita bicara otot. Yang kita khawatirkan otot itu lemah, tidak kuat, dan otot itu mengecil, keriput. Kenapa harus ditunggu gitu? Karena ada cara untuk mengatasinya. Sejak dini peduli pada otot, peduli berarti peduli pada diri kita sendiri. Lakukan kegiatan untuk mencegah dan meningkatkan kembali kekuatan otot dan massa otot sehingga performa fisik kita akan prima kembali. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali dokter. Dan
sahabat YKI, hari ini kita belajar bahwa menghadapi kanker bukan hanya tentang mengobati penyakitnya, tetapi juga menjaga kekuatan otot agar tubuh tetap mampu menjalani pengobatan dan mempertahankan kualitas hidup. Dan sarkopenia memang belum banyak dikenal, tapi kabar baiknya kondisi ini dapat dikenali lebih baik, dicegah dan ditangani. Dan karena itu, jika Anda atau keluarga mulai merasakan tubuh semakin lemah atau aktivitas sehari-hari menjadi lebih sulit, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Ya, terima kasih telah mendengarkan podcast Yayasan Kanker Indonesia dan jangan lupa ikuti kanal media sosial YKI untuk mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan di YouTube channel di YKI TV dan Instagram kami di @yayasankanker.id. Dan saya Pratiwi Astar pamit undur diri. Terima kasih Dokter Nuhoni. Sama-sama, terima kasih buat kesempatannya. Ya, terima kasih dan salam sehat. Salam sehat.